Video ini akan membahas materi tentang modus. Simak sampai selesai, jangan sampai ada yang terlewat. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang ukuran pemusatan data yang ketiga, yaitu modus. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian modus, menghitung modus dari data tunggal dan kelompok, dan menerapkan modus dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat dari belajar modus adalah kita bisa menentukan objek yang sering diminati, ditawarkan, dan dibeli masyarakat. Selain itu bisa menentukan penghasilan yang sering diperoleh. Dari manfaat-manfaat tersebut tentunya belajar modus itu penting karena dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita ke materi, kita harus tahu tentang tepi bawah, tepi atas dan panjang kelas. Ada yang masih ingat bagaimana mencarinya? Coba perhatikan data berikut. Ada 3 kelas. Kelas pertama 10-14 dengan frekuensi 2. Kelas kedua dari 15-19 dengan frekuensi 8. Dan kelas ketiga dari 20-24 dengan frekuensi 10. Berapa tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelasnya? Berapa panjang kelasnya? Tepi bawah kelas adalah batas bawah kelas dikurangi 0,5. Jadi tepi bawah kelas pertama adalah 10 dikurangi 0,5 sama dengan 9,5. Tepi bawah kelas kedua adalah 15 dikurangi 0,5 sama dengan 14,5. Tepi bawah kelas ketiga adalah 20 dikurangi 0,5 sama dengan 19,5. Untuk tepi atas kelas adalah batas atas kelas ditambah 0,5. Jadi tepi atas kelas pertama adalah 14 ditambah 0,5 sama dengan 14,5. Tepi atas kelas kedua adalah 19 ditambah 0,5 sama dengan 19,5. Tepi atas kelas ketiga adalah 24 ditambah 0,5 sama dengan 24,5. Sedangkan untuk panjang kelas itu adalah tepi atas, tepi bawah. Misal kita ambil dari kelas pertama, maka panjang kelasnya adalah 14,59,5 sama dengan 5. Pahamnya anak-anak? Coba perhatikan permasalahan berikut. Data apa? Iya, data tentang rekapitulasi kebutuhan pewarna kain selama tahun 2024 pada suatu UKM Blora yang memproduksi batik Blora. Dari grafik tersebut tentukan modusnya. Apa interpretasinya? Sekarang permasalahan kedua, ada tentang harga rumah bekas yang ditawarkan suatu perusahaan properti selama tahun 2024. Rumah dengan harga berapakah yang paling banyak ditawarkan? Untuk menjawab permasalahan-permasalahan di atas kita bisa menggunakan dengan modus. Modus adalah nilai atau data yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data, dataset. Dengan kata lain, modus menunjukkan nilai dengan frekuensi kemunculan tertinggi. Data 5, 7, 7, 8, 9, 10, 7, 8. Nilai yang paling sering muncul adalah 7, karena muncul 3 kali. Jadi modus dari data tersebut adalah 7. Untuk menjawab permasalahan satu dari data pada grafik, frekuensi kemunculan paling besar adalah 3 kali sehingga modusnya adalah data yang muncul 3 kali, yaitu 130. Artinya, banyak pewarna yang paling sering dibutuhkan UKM tersebut selama tahun 2024 adalah 130 bungkus per bulan. Untuk permasalah kedua, rumah yang paling banyak ditawarkan sama dengan modus data. Sehingga kelas modusnya adalah kelas kedua, yaitu harga 301-400 juta. Selanjutnya tepi bawah kelas atau TB-nya adalah 301,0,5 sama dengan 300,5. Untuk frekuensi modusnya adalah 10. Frekuensi sebelumnya sama dengan 6 maka selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya atau D1 sama dengan 10 sampai 6 sama dengan 4.
frekuensi kelas setelah kelas modus adalah 9. Maka D2 atau selisih frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya adalah 10-9 sama dengan 1. Untuk panjang kelasnya, kita bisa menggunakan kelas modus, yaitu tepi atas kelas modus, tepi bawah kelas modus sama dengan 400,5 300,5 sama dengan 100. Semua unsur sudah diketahui. Kita bisa masukkan ke rumus modus, yaitu Mo sama dengan TB plus D1 dibagi D1 plus D2 dikali P. Mo sama dengan 300,5 plus 4 dibagi 4 plus 1 dikali 100. Sama dengan 300,5 plus 4 dibagi 5 dikali 100. 5 dengan 100 bisa kita coret. 5 dibagi 5 habis, tinggal 100 dibagi 5 sama dengan 20. 20 dikali 4 sama dengan 80 sehingga 300,5 plus 80 sama dengan 380,5. Jadi, rumah yang paling banyak ditawarkan adalah rumah dengan harga Rp380.500.000. Mudah bukan mencari modus? Semangat terus belajar statistik, karena semakin kita paham, makin mudah kita olah data di kehidupan sehari-hari. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.